Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Jelas, niat pedang yang diledakkan Lo Sheng barusan benar-benar membuat khawatir Tuan Istana Shen. Bukan karena niat pedang Lo Sheng sangat kuat di mata Tuan Istana Shen. Faktanya, karena jaraknya terlalu jauh, Tuan Istana Shen tidak melihat pedang Lo Sheng dan dia merasakan konsepsi artistik yang sangat unik dalam kekuatan itu. Jadi setelah merasakan kekuatan itu, dia buru-buru mencarinya dan dia menemukan kota Huatian. Begitu dia tiba di kota Huatia, dia melihat sekelompok orang berdarah datang langsung ke arahnya, sehingga Tuan Istana Shen melirik ringan dan sedikit mengernyit. Ucing Lun, mengapa Anda terlihat seperti ini? Jelas, Tuan Istana Shen memiliki yurisdiksi atas ribuan kota, tetapi hanya lebih dari 30 kota yang dikendalikan oleh para penguasa. Dan Mu Jinglun adalah penguasa kota yang relatif dia kenal. Tuan Istana, tubuh saya dihancurkan oleh seorang anak laki-laki. Tuan Kota Huatian berkata dengan sedih, tapi kemudian secercah harapan muncul di matanya. Tapi Tuan Istana, anak laki-laki itu memiliki banyak harta, dan sekarang dia seharusnya belum melarikan diri dari kota Huatian kita. Oh, ada ekspresi aneh di wajah Tuan Istana Shen. Bagaimana mungkin seseorang dengan harta yang begitu berharga berani menimbulkan masalah di tanah suci Lingwu? Tuan Istana, saya akan membawa Anda ke sana sekarang. Tuan Kota Huatian memimpin. Sekarang tubuhnya telah dihancurkan dan dia tidak mungkin lagi menginginkan kuda Tianluan dan artefak kelas 1 Lo Sheng. Dia bahkan berpikir Tuan Istana juga akan membantunya. Meskipun Lo Sheng membunuh penguasa kota Huatian dengan pedangnya dan kemudian melanggar batasan udara seluruh kota Huatian. Tapi Ming Shui yang duduk di atas kuda Tianluan tidak bisa berkata-kata. Lagi pula dia tidak tahu apa yang dialami Lo Sheng di tahun ini. Apakah sumber daya di dunia atas ini begitu melimpah? Butuh waktu kurang dari setahun untuk memasuki tanah suci Lingwu, dan kekuatannya bisa ditingkatkan ke tingkat seperti itu. Dan itu benar-benar mustahil. Saat ide ini muncul di hati Mingsu, dia segera mengabaikannya. Karena dia membelot ke kota Huatian. Mingsu tidak memiliki kesempatan untuk mengenal dunia atas dengan baik, tetapi bakat pamannya tidak buruk. Setidaknya dia adalah penguasa sebuah kota selama bertahun-tahun dan dia masih diabaikan oleh Lo Sheng. Dari titik ini saja, dugaan Ming Shui terbantahkan. Tapi bagaimana Lo Sheng meningkatkan kekuatannya begitu cepat? Ming Shui tidak bisa memahaminya. Dia tidak bisa membayangkan bahwa Lo Sheng telah melintasi 1000 alam dan berputar-putar sebelum kembali ke tempat ini. Saat ini, Lo Sheng tidak begitu puas dengan pedang yang baru saja dia tebas, dan bahkan ada ekspresi tidak tertarik di wajahnya. Meskipun pedang Yisen ini tidak perlu dipersiapkan, dia perlu menyesuaikan metalitasnya sebelum menebas pedang itu. Tapi Lo Sheng mencoba untuk sepenuhnya menutup emosi dan keinginannya. Namun, meskipun ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, tidak peduli seberapa keras dia mencoba saat dia menebaskan pedangnya, pikirannya akhirnya menjadi rileks. Lo Sheng sendiri juga menyimpulkan bahwa jika dia menggunakan batu untuk melemparkan pedang ini, dia akan dapat mencapai hasil yang sempurna. Sayangnya dia bukanlah batu, juga bukan keberadaan seperti dewa sejati. Ayo pergi. Lo Sheng tersenyum ringan dan hendak pergi bersama Mingsu. Mendengar itu, Mingsu juga sedikit mengangguk, tapi melihat Lo Sheng jelas ada sedikit rasa kagum. Ketika dia pertama kali naik, Mingsu masih cukup unggul di hatinya. Bagaimanapun dibandingkan dengan penguasa tak berdaya lainnya, dia memiliki seorang paman di tanah suci Lingwu yang dapat diandalkan. Kalau dipikir-pikir sekarang, dia seharusnya tidak terburu-buru bergabung dengan pamannya. Sebagai perbandingan, Lo Sheng sebenarnya lebih bisa dipercaya. Tapi Mingsu sekarang mengerti
telah mengembangkan rasa kagum terhadap Loseng. Dia tidak bisa begitu saja saat menghadapi Loseng. Namun pada saat ini, dua sinar cahaya kembali terbang dari langit. Melihat orang itu bergegas, hati Mingsu yang tadinya sedikit rileks, tiba-tiba menjadi tegang lagi. Karena dia melihat sekelompok orang berdarah di depannya, yang tampak seperti pamannya dan prajurit yang mengikutinya. Dia tidak dapat melihat ranah kultivasinya sama sekali. Jadi melihat adegan ini, selama dia tidak bodoh, dia tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang harus dilakukan? Tanpa sadar, Mingsu menganggap Loseng sebagai pendukungnya. Namun Loseng hanya melirik sekilas, kemudian ada senyuman tipis di wajahnya. Dia mungkin merasakan kegugupan Mingsu. Jadi dia berkata, "Tidak apa-apa, sepertinya saya akan bertemu seorang kenalan lama." Pada saat ini, Tuan Istana Sen mengikuti esensi dan darah Tuan Kota Huatian dan bergegas ke barat Kota Huatian. Dia awalnya sangat bingung, tetapi setelah tiba di tujuan, alisnya tiba-tiba terangkat dan dia melihat ke atas dan ke bawah ke arah Loseng. Meskipun penampilan Loseng tidak berubah sama sekali, setelah menerobos alam laut dewa, budidaya Loseng telah meningkat pesat, dan seluruh temperamennya semakin meningkat, yang membuatnya sedikit bingung untuk sementara waktu. Selain itu, Loseng seharusnya dibawa pergi oleh penguasa istana surgawi Yeonmyo. Tapi mengapa dia kembali ke tanah suci Lingwu sendirian? Jadi untuk sementara dia sedikit tidak yakin. Tuan istana, ini anak laki-laki itu. Dia memiliki artefak kelas 1 di tangannya dan seekor kuda Tianluan sebagai tunggangannya. Tuan Kota Huatian berkata dengan suara rendah, dan wanita di sampingnya diatur untuk Anda oleh bawahan. Dia memiliki tubuh Tian Yuan dan itu adalah kuali yang sangat bagus untuk para pejuang. Mendengar apa yang dikatakan pamannya, Mingsu juga merasa cemas dan marah. Pamannya memintanya untuk menjadi pembuat pukulan besar. Tampaknya orang yang ada di depannya adalah orang yang paling hebat di mulut pamannya, sehingga dia terlihat menyedihkan. Dan tingkat kultivasi orang ini jauh lebih kuat daripada pamannya. Dan dia ingin tahu apakah Loseng masih bisa mengatasinya. Meskipun kinerja Loseng barusan luar biasa, tidak peduli seberapa berbakat dan jahatnya seorang pejuang, dia memiliki temperamen yang tidak bisa dijelaskan. Dia bisa mengalahkannya pamannya saja, sudah mengejutkan. Mungkinkah Loseng bisa melintasi dua alam untuk mengalahkan orang di depannya? Namun apa yang tidak pernah diharapkan oleh Mingsu adalah setelah pria itu memandang Loseng beberapa kali, senyuman muncul di wajahnya. Kemudian dia menangkupkan tangannya ke arah Loseng dan berkata, "Loseng, sudah lama tidak bertemu." Melihat Tuan Istana Sen, Loseng hanya mengangguk sedikit. "Tuan Istana Sen, sudah lama tidak bertemu." Saat keduanya saling menyapa dengan penuh kasih sayang, Mingsu dan Mu Jinglun sama-sama tercengang. Namun setelah tertegun, Mingsu tersenyum dengan ekspresi santai di wajahnya. Tapi ekspresi Mu Jinglun saat ini sangat jelek. Tokoh besar macam apa yang dimiliki oleh Tuan Istana Sen? Kapan dia memperlakukan penguasa kota ini dengan alasan palsu? Namun menghadapi pemuda di depannya yang begitu sopan sambil memikirkannya, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan baginya. Tuan Istana Sen memandang Loseng dengan sedikit keraguan di wajahnya dan bertanya, "Tuan muda Loseng, saya mendengar dari penguasa Tanah Suci, bukankah Anda dibawa ke istana ke-13? Tapi mengapa Anda di Tanah Suci Lingwu lagi?" Loseng ini adalah sosok yang bahkan penguasa Tanah Suci optimis. Jadi Tuan Istana Sen secara alami juga sopan. Loseng tersenyum tipis. "Saya kebetulan lewat di sini. Saya tidak menyangka bahwa seorang teman yang naik bersama saya dipenjara oleh pamannya sendiri. Dan dia bahkan akan menjadi kuali dari suatu pukulan besar. Tunggu untuk orang lain." Setelah mendengar kata-kata Loseng, Tuan Istana Sen tiba-tiba merasakan keringat dingin keluar di punggungnya. Sekarang, Tuan Istana Sen tidak tahu bahwa Loseng telah bergabung dengan pavilion Lingyan. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi pada Loseng di istana ke-13.
Namun identitas dan latar belakang Loseng adalah sesuatu yang tidak dapat disinggung oleh Tuan Istana Sen. Bagaimanapun Tuan Istana dari Istana Surgawi Yeonmyo, bahkan penguasa Tanah Suci Lingwu, memperlakukannya dengan sopan, santun, dan standar tertinggi. Dan dia hanyalah salah satu dari 36 master aula di Tanah Suci Lingwu. Dan satu kata dari penguasa Tanah Suci dapat menempatkannya dalam situasi yang tidak dapat ditembus. Dan Tuan Istana Sen melihat bahwa Loseng akrab dengan Mingsu. Meskipun dia tidak yakin tentang hubungan antara Loseng dan wanita itu, hal itu tetap membuat Tuan Istana Sen merasa bersalah. Jika Mu Jinglun memberikan Mingsu sebagai tungku padanya, bukankah ini hanya akan membunuhnya? Bagaimanapun Loseng dibawa pergi oleh Yun Luo sendiri, meskipun dia sendiri belum pernah bertemu Yun Luo dan tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengannya. Putri penguasa surgawi dalam aliansi dan penguasa istana surgawi Yeonmyo, hanya dengan sorot matanya saja itu sudah cukup untuk membunuhnya ratusan kali. Jadi Tuan Istana Sen mengangguk kepada Loseng sambil tersenyum. Tuan muda Loseng, tolong jangan menyebut Kuali Tungku lagi. Itu juga kesalahan saya dalam mendisiplinkan bawahan saya. Saya akan meminta maaf kepada Anda terlebih dahulu. Setelah berbicara, penguasa Istana Sen melirik ke arah Mu Jinglun di sebelahnya. Kemudian dia berkata, orang ini sangat kejam dan tidak mengenali kerabatnya. Bagaimana orang seperti itu bisa memenuhi syarat untuk posisi penguasa kota Tanah Suci Lingwu kita? Pada saat ini wajah Mu Jinglun penuh dengan kepanikan dan firasat buruknya sekarang menjadi kenyataan. Memikirkan hal ini, Mu Jinglun sebenarnya berbalik dan melarikan diri. Dia awalnya adalah tubuh esensi dan darah, dan kali ini dia mengandalkan esensi dan darah untuk melarikan diri dengan sangat cepat. Melihat itu, Tuan Istana Sen mencibir, kemudian dia mengulurkan tangannya dan menunjuk dengan ringan. Tiba-tiba, Mu Jinglun yang ditransformasikan oleh esensi dan darah menjerit dan langsung runtuh. Busa darah terus berubah bentuk, diperas, diremas, hingga menyusut, dan disertai dengan suara ratapan Mu Jinglun. Sepotong esensi berdarah akhirnya terbentuk. Karena untuk dapat mencapai posisi Tuan Istana di Tanah Suci kelas 10, Tuan Istana Sen ini jelas merupakan eksistensi seperti roh manusia. Dia tahu betul apa artinya penguasa Istana Surgawi, sehingga dia secara pribadi membawa Loseng pergi. Namun dia tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui rahasianya, dan dia juga tidak perlu menebaknya. Dia hanya perlu tahu bahwa orang yang membawa Loseng pergi adalah penguasa Istana Surgawi, dan dia adalah putri penguasa Tianshun. Ketika wanita itu datang ke sini, bahkan penguasa dunia spiritual harus maju ke depannya. Bahkan pemimpin aula ke-36 tidak memiliki kesempatan untuk muncul sama sekali. Pada awalnya, Tuan Istana Sen berpikir bahwa Loseng mungkin memiliki latar belakang yang baik di Tanah Suci. Itu juga karena perintah pribadi penguasa Tanah Suci, sehingga mereka membawa Loseng ke Tanah Suci. Tapi tidak peduli bagaimana mereka menebaknya, mereka tidak pernah menyangka bahwa Loseng akan dibawa langsung ke Istana Surgawi oleh Yun Luo. Dan latar belakang seperti itu membuat Tuan Istana Sen dan Tuan Istana He benar-benar ketakutan untuk beberapa saat. Mereka bahkan dengan hati-hati mengingat apakah mereka tidak menjaga Loseng dengan baik saat bepergian bersama. Sekarang Loseng telah kembali ke Tanah Suci Lingwu dan itu adalah perjalanan yang melintasi lebih dari 1000 alam. Bahkan jika dia adalah penguasa istana, akan sangat sulit untuk melintasi lebih dari 1000 alam. Namun setelah Loseng meninggalkan alam besar dan kemudian kembali melintasi lebih dari 1000 alam besar, bahkan Loseng tidak menyadari hal ini. Ini jelas merupakan suatu prestasi di antara banyak pejuang. Setidaknya pejuang di alam laut dewa tidak banyak yang dapat melintasi begitu banyak alam. Dan hanya para jenius terbaik di dunia yang memiliki sumber daya dan kemampuan seperti itu. Sekilas Tuan Istana Sen mengenali kuda Tianluan di belakang Loseng, meskipun dia tidak tahu asal-usul pedang panjang di tangan Loseng.
Dia tahu dengan pengetahuannya bahwa itu bukan artefak kelas 1, dan aura penghakiman hukum yang samar-samar disampaikan dari pedang sangat menonjol di antara artefak kelas 1. Jika dia adalah orang biasa, memimpin kuda Tianluan dan memegang artefak kelas 1 Tuan Istana Shen, mungkin benar-benar berniat membunuh orang dan merebut harta karun itu. Karena untuk memiliki salah satu dari barang-barang ini, dia butuh kerja keras umur hidupnya. Jadi alih-alih berani bertindak gegabah, dia mengangkat tangannya dan membunuh esensi darah Mu Qinglun. Kemudian dia memurnikannya menjadi sepotong esensi dan darah. Kemudian dia memberikan esensi darah kepada Lo Sheng dengan tatapan meminta maaf. Tuan Muda Lo Sheng, keterampilan darah gelap dan dipraktekkan oleh orang ini adalah mengekstraksi sepenuhnya esensi darahnya sendiri dan menciptakan kembali tubuh fisik. Tetapi yang kedua, saya khawatir dia tidak mungkin untuk memiliki tubuh fisik. Tetapi esensi darah ini adalah suplemen yang bagus. Jadi, terimalah. Lo Sheng melirik esensi darah dan jiwa dengan ringan. Meskipun hal ini tidak terlalu penting bagi Lo Sheng, tetapi dia tidak menolak. Setelah mengambilnya dari Tuan Istana Shen, dia menyerahkannya kepada Mingsu yang berada di samping. Paman Anda adalah saudara terdekat Anda, jadi Anda sendiri yang harus menerima darah dan jiwa ini. Mendengar kata-kata Lo Sheng, tubuh Mingsu sedikit gemetar. Ketika pamannya menarik Tuan Istana Shen, dia menjadi putus asa lagi. Namun dalam waktu singkat ini, dia beralih dari keputusasaan ke harapan. Kemudian jatuh ke dalam keputusasaan, dan kemudian melihat harapan lagi. Sehingga keadaan pikirannya mengalami beberapa kali naik turun. Namun apa yang tidak dia duga adalah, setelah Tuan Shen tiba, dia sebenarnya bersikap sopan kepada Lo Sheng. Dia bahkan bisa melihat ekspresi keramahan di matanya, kemudian langsung membunuh esensi darah pamannya. Dan tujuannya hanya untuk menyenangkan Lo Sheng. Jadi siapa Lo Sheng ini? 1 tahun bukanlah waktu yang lama bagi seorang pejuang. Bahkan bagi Mingsu, itu hampir setara dengan apa yang terjadi kemarin. Ketika mereka naik ke dalam sumur, Mingsu berbicara dengan bebas. Sementara Lo Sheng terbenam di samping dengan wajah tenang. Dan hampir tidak ada waktu untuk beradaptasi dengan energi langit dan bumi di dunia atas. Tapi dia tidak menyangka, dalam waktu sesingkat itu, Lo Sheng sudah memiliki status seperti itu. Setelah mengambil alih esensi darah dari Lo Sheng, Mingsu tidak menyerapnya. Mu Qinglun adalah paman terdekatnya. Meskipun esensi darah ini sangat bermanfaat bagi energi dan darah prajurit, tetapi dia tidak mau menyerap esensi tersebut dan hanya memasukkannya ke dalam cincin Sumeru. Tuan Shen tersenyum dan melanjutkan. Sejak Tuan Muda Lo Sheng datang ke tanah suci Lingwu kita, mengapa Anda tidak pergi ke istana saya untuk membicarakannya? Para prajurit istana ke-13 pasti akan memikul tanggung jawab yang berat dalam aliansi jika mereka berhasil dalam kultivasi mereka di masa depan. Meskipun ini mungkin sudah lama sekali. Tuan Istana Shen tahu betul bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan ini. Mendengar itu, Lo Sheng tidak menolak undangan hangat dari Tuan Shen. Lagi pula, Lo Sheng masih memiliki waktu sebelum pergi alam dunia Yin Luo. Jadi Lo Sheng dan Tuan Shen meninggalkan kota Huatian bersama-sama. Adapun Mingsu, dia duduk di kuda Tianluan dengan linglung. Matanya berkedip terus-menerus, tetapi dia masih belum sadar. Sekarang Tuan Shen bertanggung jawab atas istana Suhua di tanah suci Lingwu, dan istana Suhua ini dibangun di kota besar lainnya. Meskipun kota besar ini tidak dapat dibandingkan dengan pusat kota suci tanah suci Lingwu, kota ini tidaklah kecil. Setelah memasuki istana, Tuan Shen menghibur Lo Sheng dengan standar tertinggi, sementara Mingsu di sebelahnya merasa seperti berada dalam mimpi dari awal hingga akhir. Dia juga merupakan orang kuat di alam laut dewa yang memiliki banyak pengalaman di alam bawah. Tetapi ketika dia mencapai alam atas, dia menyadari betapa tidak pentingnya dirinya. Penguasa kota adalah eksistensi yang sangat kuat di hati Mingsu.
dan penguasa istana Sen ini mengendalikan 1000 kota dan merupakan eksistensi tertinggi di hati Mingsu. Adapun penguasa tanah suci, penguasa alam, dan bahkan penguasa surgawi di tanah suci ini, keberadaan legendaris seperti itu bagi Mingsu, dia seperti orang biasa di desa pegunungan yang mendiskusikan kaisar, tapi dia tidak akan mempertimbangkannya. Dengan kata lain, jika dewa surgawi melompat ke arah Mingsu sekarang, menurut pendapatnya dia mungkin akan memiliki reaksi yang sama seperti Tuan Sen. Saat ini, Tuan Sen secara pribadi menawarkan keramah-tamahan dan bahan-bahan indah yang disajikan di depannya, yang hampir semuanya merupakan harta karun jenius, seperti buah luau merah, anggur bihai, dan susu yang berwarna kuning yang harum. Dan barang-barang ini adalah barang langka paling terkemuka di alam bawah. Itu harus dimurnikan menjadi ramuan untuk memberikan efek pengobatan maksimal. Tapi di sini itu hanya hidangan di piring, dan ini benar-benar sia-sia. Agar tidak terlalu boros, Mingsu mengabaikan penampilan makanannya dan hanya makan sepuasnya. Namun tidak ada wanita alam laut dewa yang mengenakan kostum di aula yang berani menertawakan Mingsu. Bahkan tidak terlihat jijik, karena meskipun Losen dan Mingsu sama-sama berada di tahap awal alam laut dewa, kultivasi mereka bahkan lebih buruk daripada wanita penyanyi dan penari. Tetapi, bisakah orang yang dibawakan oleh tuan istana kepadanya adalah orang biasa? Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani menunjukkan rasa jijik sedikit pun? Adapun Loseng, dia tidak melahapnya seperti Mingsu. Setelah masuki istana ke-13, Loseng sekarang juga memahami bahwa mulai dari prajurit alam laut dewa, setiap kali dia meningkat, dia tidak hanya mengandalkan bakatnya sendiri, tetapi juga menghabiskan banyak sumber daya. Dan sumber daya semacam itu bukanlah yang ada di hadapannya. Sumber daya yang dia butuhkan mungkin dapat mengosongkan beberapa tempat suci kelas 10. Tuan Muda Loseng telah pergi ke istana ke-13, tapi saya tidak tahu mengapa Anda muncul di tanah suci spiritual kita lagi. Pada saat ini sudah waktunya Tuan Sen untuk membuang keraguannya. Jika saya ingat dengan benar, jarak antara istana Yeonmyo Tiangong jauh dari tanah suci kita, karena ada total 1320 alam besar di dunia psikis. Jelas, Loseng tahu mengapa Tuan Sen menanyakan pertanyaan ini. Jadi dia tersenyum dan ringan. Kemudian dia berkata, ketika saya pergi ke istana surgawi Yeonseo, tidak mungkin untuk berlatih di sana sepanjang waktu. Bahkan para prajurit di istana surgawi harus keluar untuk berlatih. Saya kebetulan ingin bertemu seseorang di alam Yin Luo. Jelas, Loseng tidak perlu menyembunyikan gerakannya. Jadi dia mengatakannya dengan jujur. Adapun bulu mata Mingsu sudah sedikit gemetar di sebelahnya, karena dia tidak tahu apa konsep dari lebih dari 1000 alam ini. Namun, Mingsu hanya mendengar bahwa dunia ini begitu besar sehingga dia sulit membayangkannya. Jika seorang pejuang alam laut dewa ingin melompat keluar dari dunia besar, biaya perjalanan melalui saluran luar angkasa saja dapat membuang dia kehilangan seluruh tabungan. Jadi daripada mengambil jalur luar angkasa, melintasi tanah suci Linghu ini saja akan memakan banyak waktu. Tapi Loseng ini melakukan perjalanan ke lebih dari 1000 alam. Kemudian dia kembali lagi. Meskipun dia tidak tahu apa istana ke-13 dalam kata-kata Tuan Istana Sen. Tapi samar-samar, Mingsu sepertinya secara bertahap memahami latar belakang seperti apa yang dimiliki Loseng. Hanya saja, mengapa seorang pria dengan latar belakang seperti itu naik bersamanya, dan dia masih tinggal di tambang dengannya. Jadi dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kontradiksi ini. Meskipun Loseng berbicara terus terang, tapi Tuan Istana Sen tidak akan bertanya secara mendalam kepada Loseng tentang tujuan sebenarnya dari perjalanannya. Saat keduanya mengobrol, Tuan Istana Sen mengganti topik pembicaraan dan bertanya kepada Mingsu. Wanita ini adalah keponakan Mu Jinglun dan seorang yang berpengaruh di tanah suci Linghu kita.
Saya ingin tahu apa rencana Anda untuk masa depan. Pikiran Tuan Istana Sen juga sangat tajam. Menurutnya, Mingsu tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Lo Sheng. Namun setelah percakapan ini, Tuan Istana Sen sudah memahami bahwa Lo Sheng baru saja lewat dan menyelamatkan wanita ini sebelum dia pergi ke alam jin Luo. Jadi Lo Sheng mungkin tidak akan membawa Mingsu ini bersamanya. Oleh karena itu, dia mengambil inisiatif untuk menyebutkan ini dan ingin membantu Lo Sheng mengatur keberadaan wanita ini. Mendengar ini, Lo Sheng tersenyum sedikit. Tuan istana ini adalah orang yang memiliki banyak pertimbangan, tetapi Lo Sheng tidak berbicara, karena hubungan antara dia dan Mingsu belum mencapai titik itu. Dan dia hanyalah seorang kenalan sebelumnya. Saat itulah Tuan Istana Sen berinisiatif menanyakan sesuatu pada dirinya sendiri, sehingga Mingsu tiba-tiba menjadi sedikit gugup, karena dia tidak tahu rencana apa yang bisa dibuat. Dia pergi menemui pamannya sendiri, tetapi pamannya tidak hanya tidak memberinya bantuan apapun, tetapi dia juga mengirimnya untuk digunakan sebagai tungku bagi orang lain. Sekarang, dia tiba-tiba mendengar Tuan Istana Sen bertanya pada dirinya sendiri, jadi dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tanpa diduga, Tuan Istana Sen tersenyum tipis dan berkata, "Saya dapat membantu Anda melamar dan masuki aula bela diri Wanling di tanah suci Lingwu saya untuk berlatih. Setelah kembali di masa depan, Anda juga dapat mengambil alih posisi penguasa kota Huatian, dan saya dapat menyimpannya untuk Anda. Jadi, bagaimana menurut Anda?" Aula bela diri 10.000 roh, posisi penguasa kota. Mingsu langsung tercengang dan dia juga tidak siap. Jadi saat mendengar kata-kata Tuan Istana Sen, dia masih tidak dapat bereaksi. Lagi pula memasuki aula bela diri Wanling untuk berlatih, kemudian mengambil alih posisi penguasa kota. Kegembiraan seperti itu tak terlukiskan. Bagi Mingsu, ini adalah hal baik yang tak terbayangkan. Tapi itu datang begitu saja padanya, dan semua ini hanya karena pria yang tidak jauh darinya. Ketika Mingsu membujuk Lo Sheng untuk bergabung dengan pamannya setelah meninggalkan tambang, sungguh konyol memikirkannya sekarang. Sekarang Lo Sheng masih memiliki senyuman di wajahnya dan dia memandang Mingsu dengan Tuan Istana Sen. Jelas, dia tidak ingin membawa Mingsu ke alam Jin Luo. Bagaimanapun untuk perjalanan menjelajahi harta rahasia alam Jin Luo tidak akan mudah. Dan Tuan Istana Sen mengambil inisiatif untuk mengusulkan persyaratan yang begitu murah hati. Dan Mingsu mungkin akan menyetujuinya. Mendengar itu, bulu mata Mingsu bergetar terus-menerus, dan ada sedikit kegembiraan di pupilnya. Tetapi cahaya itu tiba-tiba menyala di matanya, dan dia sepertinya telah memutuskan sesuatu. "Tuan Istana, bisakah saya memilih untuk menolak?" Mingsu tiba-tiba berkata. Begitu kata-kata ini diucapkan, Lo Sheng dan Tuan Sen sama-sama tampak terkejut. Jelas mereka tidak menyangka Mingsu akan menolak. Jadi Tuan Sen terus bertanya, "Saya tidak tahu mengapa Anda menolak." Mingsu tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju Lo Sheng. Dia sepertinya telah mengambil keputusan dan berlutut di depan Lo Sheng. "Tuan Muda Luo telah menyelamatkan hidup saya, dan saya, Mingsui, tidak punya cara untuk membalas budi saya. Jadi saya hanya bisa tinggal di sisi Tuan Muda dan saya tidak punya keluhan sebagai budak," kata Mingsu dengan ekspresinya yang sangat serius. Pada saat ini mata Tuan Sen tiba-tiba bersinar, tetapi dia diam-diam memuji di dalam hatinya bahwa wanita ini sangat pintar. Dia secara alami melihat di mana letak sambungannya, menyelidiki akar masalahnya, dan semuanya yang dia berikan padanya adalah karena Lo Sheng. Jika dia bisa mengikuti Lo Sheng, apa yang dia dapatkan hari ini hanyalah akhir. Namun spekulasi Tuan Sen tentang pemikiran Mingsu hanya setengah benar. Mingsu mungkin memiliki keinginan untuk mencari keuntungan yang lebih besar dengan tetap bersama Lo Sheng. Tetapi dia sendiri tidak tahu apa yang dia cari atas kebaikan Lo Sheng, sehingga pikirannya juga naik turun dan dia sudah memiliki rencana ini di dalam hatinya. Lagi pula, Mingsu tidak memiliki apa-apa sekarang, bahkan sedikit harta yang dia miliki di tubuhnya.
Mungkin baginya tidak akan jatuh ke mata Lo Sheng. Jadi setelah ragu-ragu, dia dengan berani menolak hal-hal yang dijanjikan oleh Tuan Istana Sen dan melakukan langkah luar biasa ini. Dengan cara ini, Lo Sheng juga sedikit malu. Pada saat ini, Tuan Sen tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tersenyum dan membiarkan Lo Sheng menangani hal semacam ini sendirian. Ekspresi Meng Shu juga sangat serius. Dia telah mengambil keputusan dan tentu saja tidak bercanda. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Lo Sheng membantu Ming Shu berdiri. Kemudian dia berkata sambil tersenyum. Tidak perlu menyebutkan menjadi budak atau pembantu. Jika Anda ingin mengikuti saya ke menjelajahi dunia, Anda harus bersiap mengambil risiko kematian. Lo Sheng telah berada di pedesaan sepanjang waktu dan tidak membutuhkan pembantu untuk merawatnya. Tapi melihat mata serius Ming Shu, Lo Sheng tidak tega menolaknya. Lagi pula, jika memang ada bahaya, Lo Sheng bisa masukkan Ming Shu ke dalam rumah abadi. Bagaimanapun, Lo Sheng memegang token Genshi di tangannya. Melalui token ini, dia dapat kembali ke rumah abadi kapan saja. Dan kata-kata Lo Sheng juga sangat jelas, yang berarti dia setuju. Sehingga sebuah senyuman muncul di wajah Ming Shu. Dia tidak tahu apakah pilihannya benar atau tidak. Tetapi ketika Ming Shu berada di dunia bawah, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akan naik ke dunia atas. Dan ini bukanlah mengejar kemudahan. Jika tidak, tinggal di alam bawah adalah pilihan terbaik. Bagaimanapun dunia yang luas ini cukup besar untuk menampungnya sebagai pejuang alam laut dewa. Dan di dunia yang luas itu, makhluk yang tak terhitung jumlahnya menundukkan kepala mereka. Dan dia akan selalu menjadi eksistensi tingkat tinggi. Setelah naik ke dunia atas, dia bukan apa-apa. Ini seperti memulai dari awal hanya mengejar kenyamanan dan stabilitas. Dan Lo Sheng tinggal bersama Tuan Sen selama lebih dari setengah bulan. Dan Lo Sheng secara alami tidak akan melepaskan kali ini, tetapi berlatihlah dengan rajin. Selain berlatih, dia masih merenungkan pedang Yisen yang ditebas. Hanya saja dia masih belum bisa memahami inti paling halus dari pedang Yisen. Mungkin Lo Sheng tidak akan pernah bisa menggunakan pedang itu jika dia tidak bisa menghilangkan emosinya. Tapi Yi Jian Tianxun bisa melakukannya dengan sempurna. Meskipun Lo Sheng membandingkan dirinya dengan Tianxun yang kuat ini, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa dia melebih-lebihkan kemampuannya. Karena dia mungkin sudah menebak rahasia pedang Yisen. Menurut legenda di dunia atas, San Yiking adalah dewa sejati. Dikatakan bahwa sangat sedikit penguasa surgawi yang dapat melompat keluar dari jalan surga. Dan mereka yang berhasil menghilangkan emosi mereka, maka mari akan mendapatkan lapisan keilahian untuk diri sendiri. Dan kemudian mereka memenuhi syarat untuk menjadi dewa sejati. Dan masalah memotong emosi ini adalah masalah, sesuatu yang meresahkan seluruh Tianxun. Seperti monster-monster tua yang saling memarahi di dunia. Mereka semua memiliki temperamen yang panas. Dan tidak ada tanda-tanda emosi sama sekali. Meskipun kekuatan para Tianxun itu sangat kuat, diperkirakan mereka telah menghabiskan bertahun-tahun hidup yang tak terhitung jumlahnya. Tapi mereka mungkin tidak berhasil memotong emosi mereka. Dan Yi Jian Tianxun ini belum menjadi dewa sejati saat itu, tapi pedang yang dia perlihatkan memenuhi syarat untuk melawan dewa sejati. Legenda mengatakan bahwa dia bahkan telah melukai dewa sejati. Jadi pasti ada satu penjelasan untuk itu. Pedang Yisen memiliki Tianxun dieksekusi dalam keadaan emosi yang mematikan. Hanya saja Yi Jian Tianxun tidak mampu memenuhinya, membunuh emosi. Jika dia benar-benar membunuh emosinya, dia pasti sudah berubah menjadi dewa sejati dan masuki level yang lebih tinggi. Dari sudut pandang ini, Yi Jian Tianxun pasti menggunakan metode lain untuk menggantikan metode membunuh emosi, atau menggunakan beberapa metode untuk menempatkan dirinya dalam keadaan tanpa emosi sepenuhnya. Sehingga dia memenuhi syarat untuk menggunakan pedang dewa yang sempurna. Namun setelah memikirkannya, Lo Sheng tidak tahu metode apa yang digunakan Yi Jian Tianxun.
Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.